Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di As Komputer. Oke guys, kesempatan kali ini kita akan belajar ya bagaimana cara untuk merakit sebuah kabel UTP. Nah, sebelum kita mulai perakitan, ada baiknya kita mengenalkan dulu alat dan bahan yang akan disediakan. Nah, di sebelah sini ini ada namanya tang krimping. Nah, kemudian sebelah sini ada namanya kabel tester. Kemudian di sebelah sini ada RJ45. Lalu yang ini pengupas kulit kabel. Nah, di sini ada kabel UTP. Lalu ada tang potong. Dan kemudian yang terakhir tang jepit. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu fungsi dari alat-alat dan bahan yang kita sediakan ini. Nah, yang pertama di sini ada tang krimping. Nah, tang krimping ini fungsinya ya banyak, bisa untuk memotong, mengupas kulit, kemudian menjepit dari RJ45. Nah, di sebelah sini ini ada mata pisaunya ya, fungsinya untuk merapikan dari kabelnya. Lalu di sebelah sini, di belakangnya, ada dua mata pisau. Nah, fungsinya untuk mengupas kulitnya. Kemudian, pada bagian sini, ini untuk menjepit konektor dari RJ45. Lalu di bawahnya, ada lubang untuk menjepit RJ11. Ya, kelihatan ya. Oke, berikutnya. Di sini ada kabel tester. Nah, fungsinya adalah untuk menguji apakah kabel itu tersambung dengan baik atau tidak. Ya, nah di sebelah sini ada tombolnya. Nah, kalau kita naikkan satu, ini on. Nah, kalau on dia kedipnya terlalu cepat ya. Jadi ketika nanti diuji, ya, nah ini berjalan dengan agak cepat. Ya. Nah, kalau kita naikkan satu lagi, ini ada S atau slow. Jadi untuk pengujiannya dia sedikit lambat. Nah, biasanya saya menggunakan yang S ya atau slow supaya untuk melihat keduanya ini bisa sekaligus. Nah, kemudian di sini ada konektor RJ45. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk penyambung ya dari kabel ke device-device yang akan kita gunakan. Nah, contoh device yang biasa sering digunakan adalah komputer, laptop, kemudian radio. Nah, radio di sini misalnya seperti pemancar ya. Kemudian alat-alat device lainnya untuk jaringan. Kemudian di sini ada alat pemotong, alat untuk mengupas kulit dari kabel UTP-nya. Nah, walaupun ini kecil, tapi ini sangat bermanfaat ya. Saya lebih sering menggunakan ini daripada yang dari tang krimpingnya. Nah, kalau tang krimping biasanya itu suka tembus ke dalam. Ya. Nah, kalau ini memang lebih tipis dia, jadi nggak sampai ke dalam dari kabelnya. Kemudian di sini ada tang potong, ya, fungsinya untuk memotong kabel atau kabel-kabel yang nggak perlu di dalamnya. Kemudian ini ada tang jepit ya. Nah, ini saya gunakan untuk menarik bagian tengah dari kabelnya ini. Oke, baik. Nah, semua sudah saya jelaskan dan saya perkenalkan alat-alatnya ini. Nah, dengan adanya ini kita sudah bisa merakit sebuah kabel. Nah, di sini ada kabel ya. Kabel LAN atau biasa sering disebut dengan kabel UTP. Nah, sebenarnya kabel ada dua yang jenis ini ya. Ada kabel UTP dan FTP. Nah, bedanya apa? Nah, kalau UTP itu biasanya digunakan untuk indoor ya. Nah, kalau FTP itu sering saya gunakan untuk yang outdoor. Nah, untuk UTP itu dibagi beberapa bagian. Ya, misalnya
ada UTP CAT 5, CAT 5E, dan CAT 6. Maksudnya apa? Untuk CAT 5 itu maksudnya adalah kategori, ya, kategori 5, kategori 5E, dan kategori 6. Semakin tinggi tingkatannya, maka kualitas kabelnya semakin bagus. Nah, begitu juga dengan FTP. FTP juga dibagi beberapa bagian, ya, ada kategori 5, kategori 5E, dan kategori 6. Nah, semakin tinggi kategorinya, maka kualitas kabelnya juga semakin bagus. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk proses perakitannya. Nah, langkah pertama, kulitnya ini kita kupas dulu. Nah, seperti ini ya, kita jepit di bagian tengahnya, lalu kita putar seperti ini. Oke, lalu kita cabut. Ya, nah jadi cukup mudah ya menggunakan alat seperti ini. Nah, kemudian plastik bagian tengahnya ini kita buang karena ini nggak perlu ya. Kita buang. Caranya menggunakan tang jepit. Nah, seperti ini caranya ya. Ini kita tarik. Jadi ini sedikit keras ya. Nah, kalau sudah dirasa ini cukup, ya, ini tinggal kita urutkan lagi supaya dia normal kembali. Nah, seperti ini. Kelihatan ya. Atau saya dekat aja. Nah, ini ya, saya dekatkan. Oke. Nah, ini ada beberapa kabel ya. Jadi di sini ada biru, coklat, orange, dan hijau. Nah, dari warna dasar itu ada kabel warna putih ya, atau biasa kami bilang ini perpaduan warnanya. Ya, ada putih hijau, putih orange, putih coklat, dan putih biru. Nah, jadi di sini kita merakit kabel ya dengan tipe strike. Nah, warnanya itu yang kita gunakan adalah yang pertama putih orange dulu. Putih orange ya. Jadi ini kita buka, lalu ini kita luruskan. Kemudian orange. Ini kita potong dulu ya untuk serat nilonnya karena cukup mengganggu. Oke, kita urut kembali. Yang pertama putih orange. Lalu putih hijau. Kemudian biru. Kemudian putih biru. Lalu hijau.
kemudian putih coklat, lalu coklat. Ya, jadi urutannya saya ulangi: putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, kalau sudah berurut, ini kita rapikan, kita luruskan ya, supaya nanti pada saat masuk ke konektornya itu gampang. Ya, ini kita luruskan seperti ini. Nah, kalau kira-kira sudah lurus seperti ini, lalu kita potong. Nah, kita potong menggunakan tang krimping. Nah, untuk memotongnya kita pakai yang sebelah sini ya. Jadi kalau yang ini untuk mengupas kulit, nah yang ini untuk memotong kabel. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau sudah, kita potong. Nah, lalu di sini ada konektornya. Jadi jangan salah ya. Jadi kakinya ini berada di bawah seperti ini. Nah, kuningannya ini di atas. Kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Kalau bisa kulitnya masuk ke dalam. Ya. Nah, seperti ini. Nah, pastikan dia menyentuh ya, pastikan dia menyentuh ujung dari konektornya. Nah, sorry ya, saya fokuskan dulu. Nah, dia menyentuh ujung dari konektornya. Nah, kalau sudah dirasa sudah cukup, lalu kita jepit pakai tang krimping. Nah, kita masukkan pada lubang yang untuk RJ45. Lalu kita jepit seperti ini, kuat ya. Jangan tanggung-tanggung. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi rapi ya. Kulitnya masuk ke dalam dan sini dijepit. Nah, sekarang kita pasang di ujung satunya lagi. Oke, nah ini kita kupas lagi ya. Jadi untuk mengupas kulitnya ini kurang lebih sekitar 1 ruas jari kita. Nah, segini ya. Lalu ini kita jepit di sini. Lalu kita putar. Oke, nah kalau sudah, ini kita lepas. Nah, mudah ya, gampang. Kemudian ini kita potong untuk serat nilonnya. Kemudian kabel-kabelnya ini kita urai dulu. Nah, seperti ini. Lalu ini plastik tengahnya ini kita tidak perlu, jadi kita potong aja. Nah, jadi plastiknya ini kita tarik seperti ini.
Nah, sekarang sudah terpotong ya. Nah, kalau sudah, ini kita urut lagi seperti ini. Oke, nah kalau sudah, tinggal kita urutkan sesuai urutan kabel standar ya. Jadi yang pertama tadi putih orange. Nah, dia harus sama ya, ujung yang sebelah sini sama di bagian konektor ujungnya ini harus sama. Nah, ini kita luruskan. Putih orange, putih hijau, kemudian biru, putih orange, putih hijau biru, kemudian putih biru, hijau, kemudian putih coklat. Oke, nah kalau sudah, ini kita satukan seperti ini, lalu kita rapikan lagi ya supaya lurus. Nah, kalau sudah lurus seperti ini, kemudian kita potong pakai tang krimping. Oke, nah kalau sudah, untuk konektornya RJ45-nya ini jangan terbalik ya. Jadi saya ulangi, kakinya ini berada di bawah, kemudian kuningan ini berada di atas. Oke, nah ini usahakan dia rapi ya, lurus. Jadi kalau misalnya dia nggak rapi, harus kita potong ulang lagi. Oke, nah kita masukkan ke dalam RJ45. Kita potong lagi ya. Jadi kalau bisa dia harus benar-benar lurus. Oke, nah lalu kita jepit. Oke, nah kalau sudah dirasa cukup, lalu kita uji. Oke, ini ya. Jadi ini kita hidupkan ke mode slow. Nah, jadi kabel yang pertama kita masukkan di sini. Lalu kabel yang kedua kita masukkan di sini. Lalu kita cek. Nah, jadi kalau satu angka di sini dengan di sini hidupnya sama, artinya kabel kita berhasil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita menggunakan yang on, nah ini cepat ya. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, jadi cukup mudah kan untuk merakit sebuah kabel UTP ya. Jadi untuk para calon teknisi ya, khususnya untuk di bidang jaringan. Jadi ini adalah langkah dasar ya untuk kita membuat sebuah jaringan. Jadi kalau kita orang IT jaringan tidak bisa membuat kabel, ya jadi nggak ada gunanya. Karena dasarnya itu adalah membuat kabel seperti ini. Oke, nah demikian. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe. Kemudian jangan lupa klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Oke, nah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.